Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Isnan Setiawan Network. Di video part 1 sudah saya jelaskan bagaimana caranya untuk pemilihan alat dan konsep-konsepnya, apa yang disiapkan juga sudah saya jelaskan untuk membuat atau untuk menyebar jaringan WiFi. Oke, saya berjanji memberikan settingannya, bagaimana cara nyetingnya agar bisa tersebar dengan baik, dan bagaimana caranya membatasi kecepatan rumah A, rumah B, dan rumah C agar tidak mengganggu rumah sumber, internet rumah sumber. Intinya kecepatan di rumah sumber adalah 10 MB per second. Rumah A bisa dikasih 1 MB, rumah B bisa dikasih 1 MB, rumah C bisa dikasih 1 MB. Seperti itu. Bagaimana caranya untuk membagi tanpa mikrotik ya. Di sini saya menjelaskan bagaimana caranya nyebar WiFi secara sederhana, seperti ya murah dan sederhana ya. Untuk harga alat dan alat apa saja yang digunakan dalam membangun jaringan ini sudah saya terangkan di video part 1. Yang belum melihat atau yang belum menyimak video part 1, silahkan Anda menyimak dulu agar dapat mengikuti penjelasan atau settingan yang saya jelaskan di video part 2 ini. Untuk mencari video part 1 ada di deskripsi, linknya saya taruh di situ, tinggal klik aja nanti. Di situ sudah saya jelaskan apa ini kabelnya dan apa dan lain sebagainya. Di sini di video part 2 saya fokus menjelaskan settingannya saja dan pembagian kecepatan ya, tanpa tambahan alat sama sekali seperti yang saya jelaskan di video part 1. Oke, settingan yang pertama, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, sehingga nanti kedepannya kalau saya ngupload lagi bisa muncul dan bisa diikuti. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Saya mencoba sesederhana mungkin menjelaskan tentang jaringan agar dapat dipelajari semua kalangan, yang pernah belajar atau yang belum sama sekali belajar tentang jaringan internet. Terima kasih ya. Oke, yang tenda 03 ini, yang di rumah sumber ini, cara nyetingnya gimana? Yang pertama, mari ini kondisi seperti ini sudah saya jelaskan di part 1 ya, video part 1 ya, tidak saya jelaskan lagi kabelnya nancep di mana dan sebagainya ya. Langsung saja, kabel yang nancep di modem IndiHome ini dicabut ya, dicabut, tapi yang di sini jangan, yang ini dicabut. Oke. Terus sambungkan ke laptop Anda di lubang LAN yang terdapat di laptop ini. Yang kotak ini anggap saja laptop, kayak kotak hitam ini. Setelah itu ini saya anggap baru, tenda 03 yang ada di luar ini sebagai pemancar, ini saya anggap baru. Ini sebagai pemancar plus server kedua. Ini server pertama yang saya sebut modem IndiHome yang kalian punya. Yang tenda 03 ini saya jadikan pemancar plus server ya. Server dalam artian apa ya? Gini aja lah, pemancar plus pengatur ya, gitu. Ya, gitu aja. Nanti sembari saya jelaskan, semoga bisa paham yang belum pernah belajar jaringan khususnya. Yang tenda 03 ini kita setting, kita konekkan ke laptop, tancapkan kabelan yang tadi yang masuk di modem ini, dicabut aja, dimasukkan ke lubang LAN yang ada di laptop. Setelah itu buka laptop Anda, buka browser laptop Anda seperti Chrome, terserah Chrome atau Mozilla. Buka IP defaultnya tenda 03 itu 192.168.2.1. Enter. Akan muncul seperti ini untuk awalan. Kita masukkan default username-nya admin, default passwordnya admin. India kita ganti Indonesia, login.
Ya, pertama yang kita harus setting adalah wireless. Kenapa wireless? Karena nanti berkaitan dengan penyebaran. SSID yang disebar oleh tenda ini nanti itu namanya mau dikasih nama apa terserah. Misal saya kasih sumber wifi seperti itu. Terus passwordnya mau saya kasih jangan non ya, karena di sini bukan pakai mikrotik yang bisa direct ke halaman login. Ini kita pakainya password secara langsung. Saya kasih rahasia banget. Pokoknya yang tahu hanya kalian sama Tuhan ya. Password ini jangan ada orang lain yang tahu, karena ketika ada orang lain yang tahu tidak dapat dihindari bahwasanya orang lain yang tahu itu akan masuk ke jaringan kita secara kita sadari. Terus bandwidthnya kita kasih 40, terus kita save ya. Otomatis ketika di save ini sinyal yang disebarkan sekarang berubah nama menjadi sumber wifi. Setelah itu masuk ke advance transmission range. Perhatikan transmission range-nya ini KE 0.1 km sampai 20 km. Maksudnya apa transmisi range itu? Maksudnya jaraknya wifi itu, jarak yang ditempuh atau adoe atau jauhnya mau seberapa. Kita perhatikan kasusnya di sini. Perhatikan rumah B, jarak yang paling jauh adalah rumah B. Rumah B memiliki jarak 2 km. Yang rumah A hanya 700 meter, yang rumah C hanya 900 meter. Oleh karena itu kita ambil jarak yang terjauh. Kita kasih jarak di atas jarak yang terjauh. Kita kasih 3 km karena jarak yang terjauh di kasus yang saya gambarkan 2 km. Terus ini jangan lupa signal receptionnya atau kekuatan penangkapan sinyalnya itu kita rubah menjadi level 6, dan antena polarisasinya itu kita buat vertikal. Kita save ya. Sudah, kalau settingan wireless sudah selesai, kita pindah ke quick setup. Perhatikan, kita pindah ke quick setup, kita pilih router, kita next ya. Setelah kita next router itu, terus kita pilih DHCP dynamic IP nya ini, langsung kita next lagi. Nah, ini sumber wifi adalah nama wifi yang disebar. Terus channelnya auto. Terus security modenya WPS ini, WPA ini kita rahasia banget tadi yang sudah kita setting tadi, nggak usah diganti-ganti, kita next aja, kita save. Oke, reboot. Oke, setelah reboot ini sudah menjadi server, sudah menyebarkan sinyal. Sementara settingan rumah sumber ini sudah selesai sementara. Nanti kita setting rumah A, B, dan C. Setelah itu kita akan ajarkan bagaimana caranya pembagian bandwidth ya. Oke, kita langsung lari 700 meter ke rumah A, pindah. Oh ya, setelah selesai penyetingan seperti tadi, kita reboot ya, selesai ya. Itu artinya sudah selesai. Kita ini kabelnya kita copot di laptop dan tancapkan seperti semula, seperti apa yang saya jelaskan di video part 1. Selanjutnya kita setting di rumah A. Untuk penyetingan di rumah A, tancap seperti tadi. Kabel yang nancap di sini kita cabut, kita masukkan ke laptop. Saya beri warna hitam. Setelah itu kondisi tenda 03 nya hidup. Habis itu kita masuk ke
settingan tenda 03 yang ini. Kita masuk di settingan seperti awal tadi, settingan tenda 03 nya. Sebentar, kita defaultnya 192 168 14 14 1414 lupa 2.1. Ini agak lemot ya. Oke. Kita tulis admin terus di sini Indonesia login. Ya, untuk settingan rumah A ini, tenda yang ada di rumah A ini, kita setting aja menjadi apa ya, WSP ya, WSP aja. Oke, kita pertama kita setting wireless dulu. Oke, yang rumah tenda 03 ini kita beri nama yang rumah A ini kita beri nama rumah A. Wifi yang disebarkan oleh ini. Nah, kita security modenya sangat rahasia lagi, jangan ada orang yang tahu. Oke, yang tahu hanya Anda sama Tuhan ya, jangan ada yang tahu. Bandwidthnya kita buat 40, kita save, kita masuk advance seperti tadi. Ini jaraknya, kan tujuannya 700 meter di bawah 1 kilo, kita kasih 1 kilo aja. Mohon maaf, ini saya menjelaskan agak cepat. Levelnya kita tinggikan menjadi level 6 vertikal seperti tadi. Save, quick setup, kita ke WSP, coba kita scan wifi apa yang nampak. Nah, sumber wifi sudah nampak, kita select, kita next. Kayaknya tadi apa, rahasia banget. Ini apa ini sumber wifi itu? Maksudnya wifi yang dipancarkan ini tadi, yang kita setting tadi ini terscan oleh tenda yang ada di rumah A, tenda 03 yang ada di rumah A. Passwordnya kita masukkan rahasia banget seperti tadi. Kita pilihnya DHCP aja. Statik juga boleh. Kalau statik kita harus tahu IP-nya. Biasanya ini kan tadi tidak saya rubah-rubah ya, IP-nya ini masih IP default ya, 192.168.2.1 untuk membukanya, dan langsung saya setting ke router. Oleh karena itu otomatis IP server DHCP-nya dia itu akan berubah menjadi 2.1 seperti ini ya, misal seperti ini. 2.1 ini belum saya rubah seperti tadi, yang tadi juga seperti ini 2.1. DHCP server ini akan mulai siapapun yang connect ke wifi nya dia itu IP-nya akan mulai dari 100 sampai 200. Paham ya maksud saya ya? Siapapun yang connect ke wifi nya dia, IP-nya akan mendapatkan IP antara 100 sampai 200. Oke, langsung aja kita ke, kalau sudah tahu IP-nya dibuat klien juga boleh, misal seperti ini, nggak usah WSP boleh, klien boleh. Kalau bedanya apa Thomas, klien, station klien sama WSP? Kalau WSP itu tenda 03 nya ini nanti ikut nyebar sinyal, mau nggak mau dia harus nyebar sinyal. Kalau station klien dia nggak nyebar sinyal wifi sama sekali, hanya bisa diambil data internetnya melalui kabel seperti itu ya. Tapi lebih amannya dibuat station klien, jadinya seperti ini cara memasukkannya.
kita masuk station client. Oh ya, sebelum itu kita dirubah dulu alamat IP address kita. Contoh seperti ini, jangan sampai sama yang kayak itu ya, kayak pusat ya. Ini di sini sudah saya tuliskan. Untuk rumah A saya kasih 192.168.10.1 10.1. Kita save. Otomatis ininya mau nggak mau harus ganti. Oh ya, ini belum saya ganti. 10. Sininya nanti saya buka pengaturannya harus mengganti ini juga 192.168.10.1. Belum terbuka juga. Ya, sudah terbuka tapi kok agak lemot ini ya. Ada apa ini? Oh iya, karena itu statis, kita harus memasukkan IP di laptop itu 192.168.10. Kita kasih 15 aja. Ini kita gitu, default gateway-nya 192.168.10.1. Coba mau masuk, pasti mau masuk. Ya. Oke, mau ya. Admin seperti tadi. Ini wirelessnya, networknya biar kita ngeloginnya nggak kesusahan, kita buat DHCP tidak apa-apa, tapi ininya telah tersimpan. Kita buat station client. Next, kita rescan sinyal apa yang kita dapat, sumber wifi. Next, passwordnya tadi rahasia banget. Oke, IP addressnya kita 10.1, padahal punyanya dia 2.1, jadi nggak mau harus diganti lagi, karena ini kalau model klien seperti ini itu harus diganti. Jadinya kita nggak bisa pakai model klien ya, mohon maaf, pakainya WISP aja karena nanti ribet ya. Pakai WISP aja, mohon maaf. Benar, ini di next, rahasia banget. DHCP, kita pakainya DHCP rumah A, benar. Security mode sangat rahasia, benar. Next ya, 10.1 ini ya, udah ya, jangan dirubah-rubah. Next aja, save. Otomatis dia memiliki IP server 10.1. terus dia sudah mengambil jaringannya dia, si rumah sumber ini. Setelah reboot, si tenda 03 ini sudah bisa buat internetan seperti itu ya. Nanti saya jelaskan caranya pembagian ini, saya lanjutkan dulu. Untuk rumah B sama settingannya seperti tadi, hanya yang dirubah WISP juga, pakai mode WISP tidak apa-apa. Yang tenda 03 nya hanya dirubah IP yang terakhir itu, jadi tadinya 10 jadi 11 ya kan, yang tadinya 11 atau 10 jadi 12.1 yang rumah C. Untuk settingan tenda F3 nya sangat mudah.
sangat mudah cara setting tenda F3 nya. Kita buka settingan tenda F3. Ya, seperti ini. Nah, settingan tenda F3 langsung kita buka seperti ini awalan, disable. Langsung kita pakai wireless repeating, atau awalan itu kita harus buat nama SSID nya dulu ya, pilih yang dynamic IP. Terus habis itu nanti SSID nya akan berubah seperti apa yang kita ganti. Setelah itu kita masuk wireless repeating, kita pilih AP mode, kita oke, reboot otomatis. Setelah AP mode berhasil, otomatis jaringan internet yang ada di tenda 03 ini akan dialirkan melalui kabel LAN ini. Terus ini kalau selesai nyeting itu dicopot, maka otomatis dia akan connect sendiri, dia akan mempunyai data internet sendiri. Maksudnya bukan sendiri dia punya, karena tenda 03 minta dari tenda 03 melalui kabel. IP nya ngikut dari tenda 03 juga, dia cuman jadi penyebar wifi di bawah seperti itu. Dan semuanya sama, tenda F3 nya dibuat AP mode, yang rumah B, yang rumah C juga, yang ini yang atas WISP, WSW. Loh, bagaimana mas caranya cara untuk membagi kecepatan? Jadi maksudnya membagi kecepatan gimana biar tidak rebutan kecepatan. Rumah A dikasih 1 MB, rumah B dikasih 1 MB, rumah C dikasih 1 MB, kita punya 7 MB tersisa. Gimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita masuk lagi di settingan tenda yang ini, pemancar utama di rumah sumber ini, kita masuk di situ. Bentar, kita hapus dulu ini. Masuk lagi admin. Ini kita sudah masuk di settingan tenda 03 yang ada di rumah sumber. Gimana caranya bagi kecepatan? Kita pilih menu advance, traffic control. Oh ya, kita perhatikan di sini dulu di DHCP server. Perhatikan. Jadi si alat penyebar ini, tenda 03 yang ada di sumber, itu sudah memiliki data internet yang disebar, tapi dia juga sebagai server kedua, dia memiliki penyebaran dengan IP sendiri. IP nya yang disebar itu ini dari 100 sampai 200, ya kan? Jadi yang kita batasi bandwidth itu ya dari 100 sampai 200. Misal seperti ini, kita kasih bandwidthnya di sini, advance, traffic control, add, tulis batas kecepatan, atau terserah mau ditulis apa. Start IP nya tulis 192.168.2.100 sampai 192.168.2.200. Siapapun yang memiliki IP ini kan ngambil dari sini, yang rumah A ini 03 jaringannya ngambil dari sini, otomatis IP nya dia itu di antara 2.100 sampai 2.200, nggak mungkin beda. Kalau yang IP ini tuh IP server yang dari sini ya ke bawah ya,
Kalau yang IP yang dari sini ke sini kan modenya server DHCP, servernya on. Modenya dia ngikut dikasih ini mau dikasih ini apa terserah, karena dia memiliki syarat membagi IP-nya itu dari 2.100 sampai 2.200, maka dia dimungkinkan memiliki IP ya di antara 2.100 sampai 2.200. Ini juga 2.100 sampai 2.200. Ini juga nggak mungkin lain dari itu. Pasti hanya di antara 100 sampai 200 dan duanya di depan nggak mungkin beda. Ya. Yang rumah A tenda 03, tenda rumah B, rumah C itu DHCP-nya on semua, dan manut mau dikasih IP sama ini mau dikasih apa, karena dia ngasihnya cuma 100 sampai 200 ya diantara itu. Maka yang kita batasi IP yang itu gitu loh. Kita batasi siapapun yang pakai IP ini sampai ini itu hanya bisa punya kecepatan 1 MB saja untuk upstreamnya, dan untuk downstreamnya kasih 1 MB saja siapapun itu. Dikarenakan di sini kliennya hanya 3, jadinya kehilangan 3 MB, seperti itulah. Simpelnya seperti itu. Save. Udah beres. Di sini batas kecepatan itu. Nah, fungsinya apa? Di sini itu kecepatannya nggak mungkin lebih dari 1 MB, yang ini juga nggak mungkin lebih dari 1 MB. Ini juga nggak mungkin lebih dari 1 MB. Kalau kecepatan rumah sumber ini 10 MB, ya nggak mungkin dia itu sampai 10 MB kecepatannya, mentok hanya 1 MB saja. Kalau tiga-tiganya bareng-bareng menggunakan internet secara skala besar, ini full 1 MB, ini full 1 MB, ini full 1 MB, ya di sini kecepatannya hanya kurang 3 MB kalau sumbernya memiliki kecepatan 10 MB. Seperti itu ya pembagian kecepatannya. Paham? Oke, saya jelaskan secara singkat lagi sebelum saya tutup video ini. Tenda 03 ini modenya router. Ya. Tenda 03 yang di sini DHCP servernya on, modenya di sini juga DHCP servernya on. Di sini juga DHCP server on, semua DHCP server on. Di sini modenya WISP. Yang bawah tenda F3 modenya AP mode. Yang sini juga WISP, yang sini juga WISP, yang bawah ini AP mode semua. Ya, IP-nya jangan sampai membingungkan Anda, apalagi kalau ini dibuat sama gimana Mas? Yang ini 10.1 IP penyebaran ke bawah, yang ini 10.1 boleh. Ini tuh mau sama boleh, yang tenda 1, 2, 3 ini mau sama IP yang ini boleh. Yang enggak boleh sama itu IP yang mana? Ya IP yang ngambil dari sini. Tapi yang enggak mungkin sama karena DHCP server on. Jadinya bukan kita yang ngatur IP, kita hanya ngatur pembatasan IP aja. Dari 100 sampai 200 yang boleh kalian pakai gitu kan. Intinya di tenda 03 ini ngomong sama tenda yang lain, saya ngasih IP ke kalian antara 100 sampai 200, pilih mana yang kalian suka, seperti itu. Itu intinya DHCP seperti itu. Tapi kalau yang IP ini mau ini dikasih 10.1, ini 10.1, 10.1 boleh. Agar kenapa toh saya bedakan di sini, agar mudah untuk kalian menyeting. Nanti kalau ada trouble di rumah B, kalian settingnya masuknya di 11.1. Kalau ada trouble di rumah C, masuknya 12.1. Kalau Anda di tengah-tengah sini loop ternyata mau nyeting rumah A, ternyata Anda koneknya sama WiFi rumah B, dan Anda masuknya pakai 10.1 semua, ya otomatis yang Anda setting jadi rumah B bukan rumah A, padahal kalian pengen nyeting rumah A, itu kan jadi bingung kalian. Makanya fungsi membedakan IP di sini itu juga. Oke, dari saya itu aja settingannya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Mohon maaf, di sini saya hanya memberikan tutorial, bukan praktek secara langsung, dikarenakan jaringan yang ada milik saya sudah berjalan lancar. Kalau saya udak-udak lagi nanti malah banyak yang komplain. Saya menggunakan alat seadanya saja, tapi settingannya seperti itu tadi. Apa yang saya omongkan tadi seperti itu, dicatat aja. Kalau ada pertanyaan di video saya merevisi kata-kata, perhatikan revisinya. Saya tadi bingung memilihkan Anda yang klien atau yang WISP.
Akhirnya saya memilih WSP karena apa? Ketika saya akan menjelaskan ke klien, nanti nggak ada alat sungguhan yang untuk ditembak itu nggak ada. Nanti malah saya mumet ya. Alat saya yang untuk tutorial ini hanya sederhana dan hanya 2 alat, jadinya nggak bisa sekompleks mungkin menjelaskan sampai ke mode klien. Soalnya nanti kalau nggak nggak ada bukti connectnya malah nanti kalian bingung. Tapi untuk amannya mainnya pakai WSP aja. Saya berani menjelaskan pakai WSP dan itu memang sukses karena ya memang mudah. Anda praktekkan apa yang saya omongkan pasti benar, pasti connect ya. Seperti itu aja. Ini menjadi server 2, ini menjadi server 1, ini semua ngikut server yang ini dan ini ngikut server yang ini. Seperti itulah. Modem IndiHome jadi server utama, tenda 03 nya menjadi server nomor 2. Tenda 03 yang ada di rumah A, B, dan C itu ngikut ke server si tenda 03 yang ada di rumah sumber, dan tenda 03 yang ada di rumah sumber itu servernya adalah modem Speedy atau IndiHome. Sekarang bukan Speedy ya, IndiHome. Seperti itu konsepnya. Caranya nyeting tadi sudah saya jelaskan semuanya. Sampai ini ya saya bukakan settingan walaupun agak rumit ya karena ini hanya 2 alat. Saya dari tadi sebenarnya ngeriset tanpa disadari. Oke, terima kasih. Bila ada salahnya mohon maaf, bila ada kekurangan mohon ditambahi lewat di komentar. Oh ya Mas, fungsinya penyebaran ini untuk apa? Ya bisa untuk bisnis lah. Kalian bayar IndiHome 300.000, teman kalian yang rumah A ini suruh bayar 100, yang rumah B suruh bayar 100, yang rumah C untuk bayar 100, kan beres, gratis Anda ya. Seperti itu bisa. Nanti kalau ditambahi rumah D, rumah E, rumah F ya bisa. Nanti kalian untung berapa terserah. Tapi yang penting sama-sama tresno, jangan ada yang model-model ya merugikan orang lain lah, yang jangan ya. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe dan ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.